Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah embedded system, yaitu dengan judul sistem embedded yang menyertakan sistem operasi beserta contohnya. Perkenalkan, nama saya Kotifa Prilestari dengan NIM 0619403550 dan 8TLK dengan dosen pembimbing Ibu Irma Salaman STMTI. Yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana pada latar belakangnya terdapat dalam dunia teknologi, sistem embedded atau sistem tertanam menjadi semakin penting dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kendaraan pintar, peralatan rumah tangga, perangkat medis, dan yang lainnya. Sistem embedded terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi dalam satu sistem. Satu komponen penting dari sistem embedded adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengatur tugas dan sumber daya pada perangkat keras. Dalam makalah ini akan dibahas secara mendalam tentang sistem embedded dan sistem operasi yang menyertainya. Selain itu juga akan dipelajari contoh penggunaan sistem embedded dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sistem operasi digunakan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras pada sistem embedded. Capaian pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Pada umum, yaitu terdapat mahasiswa dapat mempelajari tentang sistem embedded dan sistem operasi yang menyertai. Mahasiswa dapat memahami contoh penggunaan sistem embedded dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui bagaimana sistem operasi digunakan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras pada sistem embedded. Lalu kemudian pada khusus adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi sistem embedded dan cara penggunaannya dalam aplikasi sehari-hari. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara sistem embedded dan sistem komputer tradisional. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam sistem embedded. Yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan contoh penggunaan sistem embedded dalam aplikasi kendaraan pintar, peralatan rumah tangga, dan perangkat medis. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan contoh operasi yang digunakan pada sistem embedded seperti FreeRTOS, Chotinky, dan Android Things. Lalu kemudian pada rumus masalah, yaitu apa itu sistem embedded dan bagaimana dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah perbedaan antara sistem embedded dan sistem komputer tradisional. Yang ketiga adalah fungsi sistem operasi dalam sistem embedded dan bagaimana sistem operasi digunakan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras pada sistem embedded. Yang keempat adalah bagaimana contoh penggunaan sistem embedded dalam aplikasi kendaraan pintar, peralatan rumah tangga, dan perangkat medis. Lalu apa saja contoh sistem operasi yang digunakan pada sistem embedded dan bagaimana cara berbeda satu sama lain. Lalu tujuan yang dapat kita dapatkan di sini adalah mahasiswa dapat mengetahui sistem embedded dan bagaimana cara dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui perbedaan antara sistem embedded dan sistem komputer tradisional. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui fungsi sistem operasi dalam sistem embedded dan bagaimana operasi digunakan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras pada sistem embedded. Yang keempat adalah mahasiswa dapat mengetahui contoh penggunaan sistem embedded dalam penggunaan aplikasi kendaraan pintar, peralatan rumah tangga, dan perangkat medis. Mahasiswa dapat mengetahui contoh sistem operasi yang digunakan pada sistem embedded dan bagaimana cara dapat berbeda satu sama lainnya. Lalu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari sistem embedded, yang dimana sistem embedded adalah sistem komputer yang terintegrasi pada perangkat atau produk tertentu untuk menjalankan tugas-tugas spesifik. Sistem ini terdiri dari mikrokontroller dan atau prosesor kecil, memori, dan perangkat keras lainnya yang dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan perangkat. Sistem embedded umumnya terdapat pada perangkat elektronik seperti telepon pintar, televisi pintar, kamera digital, dan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci ataupun microwave. Lalu bagaimana cara sistem embedded dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan perangkat elektronik konsumen, yaitu sistem embedded digunakan dalam perangkat elektronik seperti telepon pintar, televisi pintar, kamera digital, dan peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan microwave. Yang kedua adalah otomotif, yaitu digunakan untuk sebagai kendaraan otomotif modern termasuk mobil dan truk. Yang ketiga adalah industri, yang juga digunakan dalam banyak aplikasi industri seperti sistem kontrol otomatis dan pemantauan proses produksi. Lalu kemudian kesehatan, yang digunakan dalam berbagai aplikasi kesehatan seperti alat bantu dengar, alat pacu jantung, dan alat pemantauan suhu tubuh. Lalu berikut ini adalah perbedaan antara sistem embedded dan sistem komputer tradisional. Dari fungsionalnya, ukuran dan bentuk, kinerja, konsumsi daya, kemampuan upgrade, harga,
menyediakan antarmuka dengan perangkat dengan keras, menyediakan layanan yang dasar, lalu untuk menyediakan keamanan. Lalu kemudian yang berikut ini adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat keras, yaitu pengaturan prioritas dan proses, pemantauan penggunaan sumber daya, optimalisasi algoritma, serta pengelolaan memori. Lalu kemudian berikutnya adalah termasuk contoh dari penggunaan sistem embedded dalam aplikasi, yaitu kendaraan pintar yang digunakan dalam kendaraan pintar untuk memberikan pengguna lebih cerdas serta canggih. Yang kedua adalah peralatan rumah tangga yang digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, oven, dan AC. Perangkat medis yaitu digunakan dalam perangkat medis seperti alat monitor, pacu jantung, dan alat bantu dengar. Lalu sistem operasi yang digunakan pada sistem embedded adalah Linux. Linux adalah salah satu sistem operasi yang sering digunakan pada sistem embedded. FreeRTOS adalah sistem operasional real time yang sering digunakan pada sistem embedded yang membutuhkan pengolahan data secara real time. VxWorks adalah sistem operasi real time yang digunakan pada sistem embedded yang membutuhkan waktu respons yang sangat cepat dan dapat bekerja dengan cepat yang tinggi. Lalu kemudian terdapat Windows Embedded. Windows Embedded ini adalah sistem operasi dari Microsoft yang dikhususkan untuk digunakan pada sistem embeddednya. Lalu kemudian dapat kita simpulkan pada makalah ini bahwa yang pertama adalah sistem embedded adalah sistem komputer yang terintegrasi dalam perangkat keras dan menggunakan untuk tujuan tertentu seperti kontrol mesin atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua adalah sistem operasi embedded harus dirancang agar dapat berjalan perangkat keras yang terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, sistem operasi embedded biasanya lebih ringan dan lebih efisien daripada sistem operasi desktop. Terdapat manfaat dari menggunakan sistem operasi embedded, dan yang terakhir adalah contoh dari sistem embedded ini adalah digunakan dari FreeRTOS, Chotiki, dan Tinios. Lalu dapat disarankan bahwa yang pertama adalah pilih sistem operasi embedded yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah pelajari dokumentasi sistem operasi embedded yang akan digunakan. Yang ketiga adalah gunakan alat